내 사람은 그럴 수 없어. 죽어 나가든 말든 그저 너 살 길만 찾잖아. 그러니까 네 오빠. Oke Sobat Cinggu, selamat datang. Langsung aja ya cerita lanjutan dari episode sebelumnya, yang dimana Hein memeluk Yunwoo saat mabuk. Dan Yunwoo sendiri terkejut dipeluk Hein. Setelah itu mereka masuk ke rumah dan Yunwoo mengikuti Hein terus. Hein jadi bingung sendiri dengan sikap Yunwoo. Setelah dipeluknya, Hein hanya tersenyum. 뭐야? 같이 들어오고 싶으면. Kemudian Hein masuk ke kamarnya dan mengecas ponselnya, kemudian mandi. Sedangkan Yunwoo masih gelisah dan penasaran. Lalu Yunwoo masuk ke kamarnya Hein diam-diam. Lalu mengambil ponselnya Hein dan berusaha untuk menghapus pesan kakaknya. 백화점 상장한다. Namun guys, ternyata ponselnya di lock. Yunwoo semakin bingung sampai memasukkan password salah 5 kali. Sampai-sampai dia ketakutan Hein keluar dari kamar mandi dan Yunwoo terjatuh sendiri. Kocak banget guys tingkahnya Yunwoo. Yang sampai pada akhirnya Yunwoo memasukkan passwordnya benar dan ponselnya akhirnya terbuka. Lalu Yunwoo berhasil menghapus pesan dari kakaknya. Namun pada saat mau keluar, Hein keluar dari kamar mandi dan Yunwoo beralasan tidak bisa tidur. Sehingga membuat Hein tertawa dan tersenyum. 잠이 안 와서? Yunwoo mengucapkan selamat tidur dan keluar dari kamarnya. Yunwoo merasa lega setelah masuk ke kamarnya. Namun Yunwoo kaget ternyata password yang dimasukkannya adalah jadwal Hein akan lahiran waktu dulu. Waktu Hein hamil. 1031이 맞다고? Yunwoo flashback dan ternyata guys Hein pernah hamil 4 minggu. Dan mereka sangat bahagia dan mengharapkan babynya. Sampai mempersiapkan kamar untuk baby. Dan segala sesuatunya sampai tanggal persalinan. Namun ceritanya hanya sampai di situ saja. Mungkin nanti akan diceritakan lagi di episode selanjutnya. Dan itu membuat Yunwoo bersedih. Keesokan paginya setelah dipeluk Hein sebelumnya, Yunwoo jadi baper sendiri. Sekarang melihat Hein serasa Hein menjadi cantik di matanya. Dan mereka berangkat kerja bersama. Dan Hein memujinya. 수트? 멋있다. Kamu sangat tampan sekali hari ini. Dan itu membuat Yunwoo menjadi senang dan bahagia. Karena menurutnya sudah lama sekali tidak pernah dipuji oleh Hein. 오늘 수트 좋다. Sampai-sampai di kantor pun Yunwoo selalu bersenandung dan mulai memperhatikan dan memandang Hein balik dengan diam-diam di kantor guys. 한번 뒤집어지겠다. Pada saat Hein akan rapat, Hein terpeleset di eskalator yang membuat Yunwoo berteriak sangat kencang sampai Hein mencari orang siapa yang berteriak itu. 조심해! Dan Yunwoo sendiri ngumpet. Dan Yunwoo berinisiatif membelikan sebuah sepatu dan meminta Hein memakainya karena Yunwoo tidak mau Hein terpeleset lagi seperti tadi. Dan Hein pun memakainya walaupun akan pergi rapat. 오늘 좀 예쁘지? Yunwoo tersenyum dan senang hadiah yang diberikan kepada istrinya dipakai. Namun ternyata Hein akan pergi rapat dengan David, di mana yang rekan sekantornya mengompori Yunwoo dan berkata kalau Hein dan David pergi terus. 윤 대표님이 요새 매일 백화점으로 출근하셔서 밥도 같이 드시고 커피도 같이. Dan Yunwoo melihat David memegang rambutnya Hein karena ada kotoran dan itu membuat Yunwoo jadi gelisah dan cemburu. Lalu Yunwoo mulai curhat lagi ke temannya tentang David. Temannya berkata kamu cemburu Yunwoo kepada David. Kamu sekarang benar-benar jatuh cinta kembali dengannya. Namun Yunwoo menyangkal terus ke temannya kalau dia tidak jatuh cinta kembali kepada Hein. Itu tidak benar. 내가 홍혜인을 좋아하진 않는데 왜 질투하겠냐고. Adegan Hein, David, dan Mr. Herman. Mereka membicarakan masalah Herkina yang dimana Mr. Herman mulai berubah pikirannya untuk bergabung dengan Queen dan meminta syarat untuk memulai konstruksi duplek jika Mr. Herman mau tetap bergabung dengannya. Unless this key condition is met.
Namun David memiliki rahasia Mr. Herman dan mengajari Hein supaya bisa bernegosiasi dengan Mr. Herman dan menjadi setuju tetap bekerja sama dengan Queen. I don't think her store can fit in there. So, Setelah rapat selesai dan pada saat di lift, David berkata, aku punya banyak rahasia Mr. Herman. Jadi kamu jangan khawatir. 헤르만한텐 내가 주고 있는 카드가 몇 장 더 있으니까. Hein berkata, Yena memang benar, kamu sudah banyak berubah David. Kamu bukan David yang dulu lagi, kamu berbeda sekarang. 너 내가 알던 윤은성이 아닌 것 같아. Tapi bagaimanapun juga aku berhutang budi kepadamu, pasti aku akan membalasnya. Yunwoo masih bersama dengan temannya dan Yunwoo berniat membeli kacang untuk istrinya. Lalu temannya selalu meledek, Yunwoo kamu sedang jatuh cinta, kamu sedang jatuh cinta. Sekarang sambil tertawa. 그것을 사랑이라고 본다. 사랑은 무슨? Lalu Yunwoo mendapatkan pesan dari Hein untuk segera cepat pulang karena Hein ada kabar bagus. Temannya menjawab mungkin dia akan memberikan surat wasiat yang isinya kamu akan diberikan warisan sambil tertawa dan meledeknya. 뭐가? 내 모든 재산을 백현우에게 남긴다. 이번 장 고치는 거. Lalu Yunwoo segera pulang dan bertemu Hein. Hein memberikan sebuah amplop dan itu membuat ekspresi Yunwoo senang sekali dan Yunwoo membukanya. Setelah dibuka, ternyata amplop tersebut adalah bukti surat dari rumah sakit di luar negeri bahwa kalau Hein bisa disembuhkan dengan presentase kesembuhan di atas 50%. Dan Yunwoo wajahnya berubah lagi guys. 치료해볼 수 있을 것 같대. 어? Hein berkata, aku tahu kamu akan senang dengan hadiah ini suamiku. Setelah selesai bertemu dengan Hein, Yunwoo sikapnya langsung aneh lagi guys. Entah apa yang terjadi dengan Yunwoo. Yunwoo berlari-lari di lapangan sambil berteriak. Dan mulai menghayal lagi kalau kehidupannya akan kembali lagi seperti semula. Yang sudah terjadwal dengan keluarganya Hein yang mau ini dan itu. Dan bodyguardnya juga selalu membututinya. Dan Yunwoo mulai berpikir ulang lagi apakah kembali ke rencana semula untuk bercerai. 원래 계획대로 깔끔하게 이혼하면 되지. Dan mulai menghayal lagi, andaikan memberitahu Hein tentang perceraiannya, Hein tiba-tiba akan mengeluarkan pistol dan menembaknya. Karena telah meninggalkannya adalah suatu pengkhianatan. 내 사람은 그럴 수 없어. Ini adalah semua ekspresi ketakutan Yunwoo di masa depan penuh dengan kebimbangan. Yang padahal Yunwoo sendiri secara tidak sadar sudah jatuh cinta kembali kepada Hein. Keesokan paginya David datang dan rapat dengan Hein di rumah. Yunwoo mulai mengganggu mereka sehingga David mengajak Hein untuk rapat ke tempat lain. Namun Yunwoo melarangnya dan berkata rapat saja di sini. Aku tidak akan mengganggu kalian. 아니야 여기서 해. 편하게 여기서. Secara pada saat rapat, Yunwoo selalu berusaha berada di sekitar mereka dan mengintip mereka. Dan David melihat sikap Yunwoo. Dan kemudian David iseng menutup jendelanya. Dan Yunwoo mulai panik karena jendelanya ditutup. Dan Yunwoo ngoceh-ngoceh. Gak jelas. 아 진짜 너무하네. 어? 내가 그러면 너 감시 못할 것 같지? Yunwoo tidak menerima lalu masuk dan menguping di depan pintu. Dan Yunwoo menerobos masuk. Untungnya ada Songchul adiknya Hein datang dan menyapa David. 아유 일요일인데 우리 누나한테 잡혀 계신다는 소식 듣고 제가 왔어요. Lalu Songchul adiknya Hein mengajak David untuk melihat-lihat lahan miliknya yang akan dijadikan sebuah resort. Dan Songchul sangat bersemangat dan antusias sekali kalau David akan berinvestasi kepadanya. Namun David hanya mendengarkan dan berkata, baiklah akan kupertimbangkan. Bukan menjawab iya. 검토해보겠습니다. Dan itu membuat Songchul sedih dan frustasi. Lalu ibunya Songchul, istrinya dan Grace mereka berbicara. Grace berusaha memprovokasi ibunya dengan mengatakan entah Hein berkata apa ke David sehingga tidak mau berinvestasi kepada Songchul. Karena saya tahu David adalah orangnya pemilih. 윤 대표가 홍수철 사장님한텐 더 곁을 안 주는 거일 수도. Jika Herkina berhasil dibangun di mallnya Hein akan untung triliunan. Jadi menurut ramalan memang benar adanya kalau Hein akan menjadi pemangsa untuk saudara-saudaranya. Dan ibunya mendengar hal itu langsung terpancing guys. 평생 자기 형제 잡아먹는 사주라.
Grace langsung melapor kepada David dan berkata ibunya karakternya gampang terpancing dengan ramalan dan informasi yang ada di internet. Sehingga membuat aku untung banyak selama 15 tahun bersamanya. Dan mereka tertawa dan merayakannya. 그 집서 꿀 빨았어요? Hein kembali ke rumah setelah pulang bekerja dalam keadaan lelah dan pusing. Lalu ibunya sudah menunggunya. Ibunya langsung memarahi Hein dan berkata, "Kamu berkata apa kepada David sehingga David tidak mau berinvestasi kepada Songchul? 너 윤은성한테 수철이에 대해서 뭐라고 한 거니? Dasar kamu seorang putri yang egois. Kamu hanya peduli pada diri kamu sendiri. Kamu tidak peduli kalau saudara-saudaramu tidak selamat dan kesusahan." 넌 네 옆에서 사람이 죽어나가든 말든 그저 너 살 길만 찾잖아. Sedangkan Hein badannya sudah merasa akan pingsan dan lemas banget. Apalagi mendengarkan semua perkataan ibunya yang menyakitkan. Hein hanya bisa menahannya. 그러니까 네 오빠. Untungnya Yunwoo datang dan memegangnya dan berkata ke ibunya kalau Hein sedang tidak sehat dan harus beristirahat ibu. 혜인이가 아침부터 컨디션이 좀 안 좋았습니다. 들어가 좀 쉬어야 할 것 같습니다. Ibunya pun marah kepada Yunwoo karena merasa sedang bicara dengan Hein disela olehnya dan Yunwoo hanya bisa meminta maaf. Nah guys, sekian alur ceritanya, ditunggu kelanjutannya ya. Terima kasih.